Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-A'raf ayat berapa kemarin? 67 ya. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang sejarah Nabi Hud, di mana Nabi Hud ini diutus kepada komunitas kaum yang bernama kaum Ad, dan Allah menggunakan bahasa akhohum, saudara mereka. Siapa saudara di sini? Yaitu Nabi Hud. Yang Nabi Hud itu mengajak kaumnya seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, mengajak kepada apa? Mentaati satu Tuhan, yaitu Allah. Ya. Di mana Allah di sini menurunkan standar hidup yang namanya Islam. Ya. Jadi seluruh nabi-nabi ini agamanya Islam. Ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi walladzina min ba'dihim. Sesungguhnya Muhammad, kuberikan kepada engkau wahyu. Wahyu itu ajaran yang disampaikan oleh Allah, yang ajaran itu namanya Islam. Seperti hanya kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ajakannya sama ini. Apa itu? Ubudullah. Diterjemahkan ya, sembahlah Allah. Nah, kadang-kadang diterjemahkan menyembah, yang penting nyembah Allah. Tapi memahami penyembahan itu bagaimana? Ini yang butuh penjelasan supaya tidak tersesat di dalam memahami Allah. Jadi Allah itu bukan sekedar diupacarai, tapi Allah menurunkan cara yang dengan cara itu kita patuhi. Maka menyembah yang paling dominan unsur penyembahan itu adalah kepatuhan, nurut. Jadi memperturutkan ingin tidak ingin kita ini dengan standar keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Gunakan cara Islam untuk menstandati kegiatan hidup. Tujuannya apa? Allah. Nah itu. Jadi ubudullah ini maknanya patuhilah Allah, yang Allah itu menurunkan standar Islam. Malakum min ilahin ghairu, bagi kalian tidak ada jenis Tuhan selain Allah, jenis sesembahan selain Allah tidak ada.
tujuannya Allah, caranya Islam. Ya, makanya la ilaha itu meniadakan berbagai macam bentuk Tuhan, illallah, dan menetapkan, ya, yaitu isbat, penetapan hanya Allah tujuan hidup. Kemudian Allah menurunkan standar hidup Islam. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Apa tujuannya itu? Ayat 67 ini. Ya. Inna lanaraka min safaha. Sesungguhnya kami kaummu, kaumnya Nabi Hud itu mengatakan apa? Sesungguhnya kami lanaroka, benar-benar, ya, memandang kamu. Ro'a itu berpikir. Saya analisa, saya pikir kamu itu fisafaha, di dalam ketidakwarasan. Jadi mengajak kepada Allah dengan cara Islam itu tidak waras. Yang waras gimana? Ya tujuannya Allah, caranya beragam. Itu ya. Jadi Allah diupacarai, tapi caranya bikin sendiri. Ini berlaku sampai hari ini apa nih? Jadi Islam yang upacara, bukan Islam yang cara. Sehingga Bismillah itu tidak masuk dalam cara hidup. Seperti halnya Alhamdulillah bukan cara hidup. Yang penting semua cara dipakai berhasil, Alhamdulillah. Masa semacam itu? Mencuri itu kan bukan cara Islam, bisa berhasil. Ketika berhasil dengan lewat pencurian, disedekahi, masa gitu? Ya, disedekahi, hasil sedekah dari mencuri di alhamdulillah. Itu artinya apa? Alhamdulillah yang tidak mengikat cara. Maka bismillah itu pun bukan upacara. Bismillah itu legalitas. Dengan nama Allah, nama itu kan legalitas itu. Aku menjalani kegiatan hidup. Jadi bismillah atas nama Allah itu, atas nama apa? Caranya. Oh, Allah itu gaib. Tapi caranya kan real. Allah punya larangan. Jangan mencari hidup lewat larangan yang kamu jalani. Jangan mencari kehidupan lewat perintah yang kamu tinggalkan. Tidak bisa itu. Upacara kalau gitu. Padahal Islam itu cara, tujuannya Allah. Itu ya. Jadi hidup ini manifestasi syukur. Apa syukurnya? Ya, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk modal membandani, mematuhi Allah. Apa modalnya? Ya ada kita ini. Itu ya, agama kita itu modal. Asalnya tidak ada, diadakan untuk apa? Liyak budun, untuk menjalani ketaatan, kepatuhan kepada standar yang aku turunkan, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya pedoman hidup, pegangan hidup, panduan hidup milik Allah itu Islam itu. Ini yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad dan ditutup pada estafet kenabian akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Jadi orang yang menggunakan Islam sebagai cara hidup, Allah tujuan kehidupan, itu namanya apa? Dinilai ketidakwarasan. Ini Allah mengatakan ya. Nah, kita jangan sampai semacam itu. Justru standar kewarasan itu saat ajaran Islam itu yang akan kita jadikan, yang ngajari saya di dalam berbuat untuk dijalani, tidak berbuat untuk tidak dijalani. Ini ada standar hukumnya. Itu ya, mengambil pasangan hidup. Oh, ada hukum pernikahan kok. Apa konsekuensinya? Setelah nikah menyelamatkan sampai di akhirat. Istri kita itu pasangan akhirat nanti. Makanya qu anfusakum wa ahlikum
naro walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqnahum. Orang-orang mukmin akan diikuti anak cucunya, keturunannya. Itu ya, dengan apa? Pijakan iman yang sama. Apa yang kita imani pada Allah? Bukan adanya Allah saja, tapi Allah menurunkan standar hidup yang namanya Islam, dan itu cara hidup. Itu standar kewarasan menurut Allah. Apa jawabannya? Masya Allah, sabar nabi-nabi. Ya qaumi laisa bisafaha. Kaumku, jawabannya siapa? Nabi Hud. Kaum saya, laisa bisafaha, tiada pada diriku itu ketidakwarasan. Saya sehat, mari kita diskusi. Islam itu tidak meninggalkan bobot nilai kemanusiaan. Islam itu mengajarkan kewajaran, bukan ketidakwajaran. Jadi Islam itu punya standar kewajaran sendiri. Larangan Allah itu wajar, kalau kamu tinggalkan wajar. Kenapa? Itu bahaya kok. Itu ya. Perintah Allah itu wajar kalau kamu jalani. Itu jaminan hidup itu di sana. Nah itu ya. Apa enggak wajar? Wajar itu alamiah. Perintah Allah itu ilmiah. Kenapa? Loh, bisa diteliti kok larangan perintah Allah itu menyelamatkan. Ilmiah bisa dirumuskan jadi ilmu. Alamiah kalau dijalani tidak melawan kodrat. Itu ya. Contohnya gini, hubungan kelamin. Binatang itu melakukan hubungan kelamin. Tapi kenapa yang dikasih hukum hanya manusia? Ayo coba. Kalau sekedar kontak fisik menghalalkan sebuah cara, itu namanya apa? Islamnya nanti upacara. Yang penting sholat, upacara sholat. Tapi cara-cara di luar sholat, sakar PDW, itu artinya apa? Ketidakwajaran itu. Setelah nikah harus mencarikan nafkah, sandang, pangan, papan dengan cara yang halal. Itu ya, itu jaminan hak keluarga sampai sandang, pangan, papannya itu wajib bagi pemimpin rumah dengan cara Islam. Berarti kalau bukan dengan cara Islam berarti apa? Itu merampas hak-hak penyelamatan keluarga. Ini versinya Islam. Itu ya. Walakinni, akan tetapi aku ini, hei kaum saya, rasulun, utusan mir Rabbi, dari pencipta, pengatur, ya, pemilik al-alamin, seluruh alam. Saya tidak ngarang ini. Saya hanya utusan menyampaikan. Kalau kamu menggunakan tolok ukur pikir menilai saya dalam ketidakwarasan, lu saya tidak ngarang nih. Lu kalau ini karangan saya, bisa kamu nuduh saya tidak waras. Itu, dan bisa kamu bantah itu. Bisa dibantah mana? Lu kalau itu hasil peras akal Nabi, ya argumentasinya bisa gugur. Oh, ini bukan dari Nabi, dari Allah ya. Mari kita teliti itu ya. Punya hasrat yang sama, senang lawan jenis. Lu kenapa binatang tidak dikasih hukum, hanya manusia yang dikasih hukum? Ini belum yang lain loh, hasrat bersandang, berpangan, berpapan. Itu ya. Nah, sehingga hukum itu hanya bagi manusia, dikasih akal, pikiran. Ya. Maka tidak boleh dipaksa. Ya, harus dipaksakan. Kenapa? Yang dipaksakan itu pasti standar salah. Nah, coba kopiah itu. Kalau dipaksakan berarti apa? Tidak sesuai dengan standar kepala dipaksakan. Islam itu la ikraha fiddin. Kenapa pas? Ikrah itu pasti pas. Tidak dipaksakan dalam beragama. Kenapa? Itu pas dengan standar kemanusiaan. Itu ya. Nah, coba ajaran di luar Islam itu, mari kita teliti. Oh, manusia suci itu tidak nikah. Oh, tidak bisa, malah kotor. Kenapa? Tidak nikah itu dipaksakan. Itu ya. Nah, tapi kalau nikah itu tidak dipaksakan kewajaran, tapi pakai cara. Bukan nikah sekedar upacara, habis nikah sudah tidak ada tanggung jawab, kan seperti binatang. Itu ya.
ada konsekuensi. Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu hai pemimpin rumah dan ahli rumahmu dari neraka Allah nanti. Kalau kamu tidak percaya adanya neraka Allah nanti, sekarang diturunkan neraka, kan ada itu, hidup seperti panas dalam neraka. Kenapa tidak pakai ajaran Islam? Sudah kita uraikan sebelumnya supaya nyambung. Uballighukum, aku menyampaikan, makanya muballigh. Muballigh itu penyampai. Uballighukum, aku sampaikan kepada kamu risalati, tugas-tugas Rabbi Tuhan. Risalah itu tugas, amanat. Apa? Larangan Allah harus disampaikan sesuai dengan perintah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Perintah Allah sampaikan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Gitu ya. Risalati Rabbi, ya, utusan, misi, ajaran pencipta, pengatur, pemilikku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, sedangkan aku lakum buat kamu nasihun, pemberi nasihat. Tidak ada nasihat yang paling nasihat kecuali dari Allah. Apa itu? Patuhilah Allah. Apa tidak layak mematuhi Allah? Loh, Allah itu tidak butuh. Justru kebutuhan kita kepada perintah itu seperti kebutuhan kita kepada nafas ini. Pernah dipahamkan itu? Kebutuhan kita kepada perintah Allah itu seperti kebutuhan saya makan, minum. Cuma untuk rohani. Kalau untuk fisik, tidak usah nabi. Manusia bisa mengembangkan teknologi. Ya, teknologi pangan, sandang, papan. Itu ya, teknologi transportasi, telekomunikasi, tidak perlu nabi. Itu masalah-masalah dunia. Dunia itu teknis, masalahnya gitu ya. Tapi nasihat yang paling nasihat, manusia, saya nasihat ya, di dalam dirimu itu ada yang bukan materi, tapi in materi, apa? Ruh. Dan ruh itu butuh apa? Sandang, butuh papan, butuh pangan. Itu ya, dulu sudah ya, awal-awal ini. Ya, ya Bani Adam, ayat 26 ya. Anak manusia, anak Adam, ya. Qad anzalna alaikum, sudah sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian. Yuwari, yang pakaian itu menutup sauatikum, auratmu, warisa, dan perhiasan hidup. Apa itu? Teknologi. Kalau Allah menurunkan libas pakaian, berarti apa? Allah juga menurunkan bahan sandang, bahan papan, bahan pangan. Ada teknologi pangan, teknologi papan, teknologi sandang. Tapi walibasut taqwa, ini rohani itu. Ya. Dan busana takwa. Ya. Dzalika khair, hal itu jauh lebih baik. Nah, coba, apakah sandang itu dibutuhkan? Iya. Tapi tidak kalah penting datangnya sandang, cara siapa yang kau pakai? Bukan teknologi sandang. Mendatangkan pangan, cara siapa yang kau pakai? Itu ya. Mendatangkan kebutuhan-kebutuhan kehidupan dunia fisik, cara siapa yang kau pakai? Itu nanti menentukan tenang, tentramnya jiwa. Makanya walibasut taqwa khair. Dan ini sandangan, papan, pangan yang nomor 2. Apa? Untuk ruh. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada ruh, yang dengan ruh ini disuruh dijaga. Itu ya. Dzalika min ayatillah, itu termasuk bukti-bukti Allah. Urusan teknologi bukan urusan Nabi, tapi urusan ajaran, cara itu Nabi Muhammad SAW. Itu ya. La'allahum yadzakarun, agar kamu sadar bahwa di dalam dirimu itu tidak saja cukup sandang, pangan, papan, dan itu tercover oleh teknologi, tapi di dalam dirimu ada ruh. Ruh itu butuh sandang, pangan, papan, butuh tenang. Mari kita buktikan. Yang mencuri itu bukan maling saja. Yang pencuri itu bukan orang miskin saja. Departemen Keuangan terakhir ya 300 triliun ya. Itu ya.
Tapi yang bikin heboh itu mana? Yang heboh itu kan pencurian di jalan-jalan, perampasan di jalan-jalan. Bagi kita tidak mungkin orang yang sudah tercukupi gaji besar tidak mencuri. Kenapa? Itu miskin jiwa. Jiwa itu butuh ajaran. Makanya wana lakum nasihun amin, ya. Sedangkan aku hadir untuk kamu, bukan untuk saya. Nasihun amin, pemberi nasihat yang bisa dipercaya informasi yang saya bawa ini. Buktinya apa? Kamu bisa dengan teknologi menyelesaikan problema kesulitan hidup, tapi kesulitan masalah rohani, kesengsaraan rohani, ketenangan, itu ya, itu masalah-masalah dari Allah. Makanya ya, alat itu bisa beragam, tapi wadah itu cuma satu. Sama dengan itu, sebab kematian itu banyak, tapi mati kan satu. Ya, kenapa yang dimaksudkan? Di mana wadahnya tenang? Di dalam hati, bukan di tangan. Itu ya. Kalau di tangan, mereka jauhnya sesat, jauh lebih tenang seharusnya. Tapi kan tidak tenang, mau dikejar-kejar. Tidak cemas hari ini orang yang dililit masalah-masalah penyimpangan perilaku, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, sampai harus membunuh, masya Allah, mengintimidasi, meneror, hanya semata ingin hidup, mencari apa? Mencari tenang, mencari bahagia. Tidak mungkin dia tidak mencari tenang, tapi caranya salah. Cara ini yang dikatakan salah, itu cara. Insya Allah manusia tujuannya bener, tujuannya api, caranya sing salah. Itu ya, gampangannya gini ya. Kalau kita menggunakan tolok ukur, manusia itu punya rasa takut. Seorang pencuri itu pemberani, sampai melakukan bukan sekedar pencurian, perampasan terang-terangan. Pemberani apa enggak? Tapi di saat yang sama dia takut apa? Orang di belakangnya itu nanti enggak bersandang, enggak berpangan, enggak berpapan. Podo takutnya sama. Tapi menyelesaikan problema takut itu yang salah. Akhirnya apa? Tambah sengsara, bertambah banyak yang dikumpulkan. Bukan dia yang menjaga, tapi dia yang harus menjaga apa yang dikumpulkan, sehingga cemas. Awa ajibtum, ya, awa ajibun, atau kamu heran kan? Ya, kamu merasa heran, nyeleneh. Anja'akum, datangnya kepada kamu, zikrum mir rabbikum, peringatan dari pencipta, pengatur, pemilik kamu. Ala rojulin, atas seseorang, minkum, di antara kamu. Kamu heran, saya ini loh tidak pernah disentuh yang namanya pendidikan. Itu nabi-nabi kan bukan proses ikut ada kurikulum jadi nabi. Ada pelajaran khusus supaya jadi nabi. Makanya disebut saudara. Artinya saudara memahami mulai kecil sampai besar, paham. Itu ya. Woi, belajar kemana ya? Kok bisa membawa sebuah pemahaman hidup, ya? Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tuduhan-tuduhan bahwa nabi-nabi itu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam tidak terbukti. Makanya nabi akhir zaman itu dikurung, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan berarti bodoh, enggak. Tanpa baca, tanpa tulis bisa mentransfer ilmu. Kenapa? Kalau itu hasil tulis dituduh nanti karangan. Itu ya. Makanya nabi-nabi yang lalu dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min nabiyyin illa bilisani qaumi. Tidak kuutus seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya yang bisa dipahami. Nah, Rasulullah itu menyampaikan dengan gamblang jelas tanpa harus membaca. Kenapa? Ini dipersiapkan ada setelah Rasulullah tiada. Itu artinya apa? Siap dikritisi. Kalau kan tidak percaya kritisi, kritik ya, telitin ya. Jangan menghina, tidak boleh menghina. Kalau ini memang ajaran dipaksakan, cari pasal-pasal atau ayat yang menerangkan pemaksaan. Tidak ada. Justru kita seharusnya memaksakan diri. Kita mengikuti standar larangan untuk tidak kita jalani. Memaksakan diri untuk menjalani standar perintah untuk kita jalani. Kenapa? Itu manusiawi ajaran Islam.
ala rajulin minkum, kepada seorang lelaki di antara kalian. Kamu kan mengenal saya. Nabi Hud mengatakan gitu. Saya sekolah kemana? Itu ya. Liyundzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kamu. Ya, apa peringatan? Tentang bahaya. Ya, tanpa dipaksa tapi ditunjukkan ini loh bahaya. Bukan meneror. Kalau meneror kan menekan, mengancam ini. Indar itu artinya menunjukkan bahaya, ini loh bahaya. Larangan ini kalau kamu tinggalkan selamat, kalau kamu jalani celaka, itu kan bahaya itu ya. Perintah ini kalau kamu tinggalkan bahaya, kalau kamu jalani selamat, telitin. Larangan, perintah, telitin. Kalau itu bukan sesuatu yang salah. Jadi hanya Islam yang membuka ruang dialog. Kenapa? Terlalu mulia Islam itu dipaksakan. Yang seharusnya manusia secara tidak langsung memaksakan diri menerima Islam. Itu ya. Ini alamiah, memang alamiah, tidak dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan tidak alamiah. Itu ya, kembali kepada ini. Wadkuru, ya, wadkuru itu ingatlah, jangan lupa. Wadkuru itu bisa bermakna ingat setelah lupa. Jangan lupa ya. Tapi bisa wadkuru itu artinya ingat-ingatan supaya tidak lupa. Maksudnya gitu ya. Oh iya saya ingat, berarti apa? Setelah lupa. Tapi kalau saya ingat-ingat terus supaya tidak lupa, itu wadkuru juga. Ya, peliharalah ingatan kamu supaya tidak lupa. Apa? Idz ja'alakum, saat Allah menjadikan kamu khulafa. Mana khulafa itu jamak dari khalifah. Khulafa. Apa itu? Khalifah. Makna khalifah itu apa? Pengganti yang baik. Ini pengganti baik. Ini. Kalau pengganti jahat disebut khalfun. Khalfun itu pengganti generasi yang rusak. Fa khalafa min ba'dihim, maka mengganti generasi rusak setelah mereka nabi-nabi. Itu ya. Nah, kalau khulafa itu artinya apa? Generasi-generasi pengganti yang baik. Mim ba'di qaumi Nuhin, setelah kaumnya Nuh. Berarti siapa? Nabi Hud ini datang setelah kaum Ad lupa Islam yang dibawa setelah Nabi Nuh. Ketika lupa Islam, datangkan Nabi yang menjelaskan Islam. Ya, Masya Allah. Nah itu. Mimba di qaumi Nuhin, setelah kaumnya Nuh. Wazadakum, dan melebihkan kamu fil kholqi, dalam kekuatan postur tubuh, bastotan dan perawakan. Jadi gede-gede. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Kaumnya namanya kaum Ad. Posturnya besar-besar, itu ya. Sehat, kuat. Fadhkuru, maka ingatlah ala Allah, nikmat-nikmat Allah. Apa kok diingatkan nikmat? Loh, padahal orang untuk nikmat itu perlu diingatkan apa enggak? Mari kita uji. Ono warung enak gak lalu lali kok. Keluar kota di sana ada warung enak. Enggak usah diingatkan, ditetiani. Jalan iki nomor ini. Perlu diingatkan. Untuk kenikmatan tidak perlu diingatkan, karena manusia itu akan mengulang sesuatu yang nikmat. Tapi wadkuru ala Allah itu, ingatlah pemberian Allah, gunakan, taat, maksudnya gitu ya. Caranya jangan lupa. Kalau menikmati nikmat tidak usah diingatkan, tapi menggunakan nikmat itu perlu diingatkan. Kenapa? Banyak manusia terkecoh penggunaan nikmat, sehingga menikmati saja tanpa aturan. Mencari nikmat tanpa aturan, menggunakan nikmat tanpa aturan. Itu aturan itu yang diingatkan. Jadi Islam itu tidak melawan orang untuk menikmati nikmat. Itu ya. Nanti kita akan ketemu itu ya.
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibatu minar rizqi. Dalam surat Al-A'raf yang sama ini. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan gemerlap dunia ini? Zinatallah, perhiasan Allah, allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hamba. Hamba itu penyembah Allah. Jadi ketika Allah itu melarang, itu dibekali, gantinya larangan jauh lebih nikmat. Ketika Allah merintah, itu jauh lebih nikmat daripada larangannya. Itu ya, yang diperintah, yang diharamkan Allah kan sedikit, yang dihalalkan tapi banyak. Itu mudah apa sulit? Nah coba, ajaran Islam itu mudah atau sulit? Mudah. Yang halal banyak, yang diharamkan sedikit. Lu kok berat? Yang berat itu jiwa kita ini loh. Bijak taat itu berat. Disandera oleh apa itu? Senang tidak senangnya. Itu ya. Nah, nikmat yang digunakan taat itu nanti bahagia dan menenangkan. Tapi nikmat yang dinikmati lupa cara Allah itu yang menyengsarakan. Jadi sing berat itu bukan berarti syariatnya, bukan. Jiwa tabiat kita itu berat ketika dijak melangkah melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal membahayakan. Itu butuh setan, tidak butuh setan. Qul huwa lil ladzina amanu. Katakan itu untuk orang-orang beriman. Ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, kholisatan yaumal qiyamah, khusus di hari kiamat. Itu untuk kita sebetulnya. Ada ajaran yang mengajarkan siapa yang membela hartanya mati syahid, hanya Islam. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh dalam rangka membela hak-haknya, dia mati syahid. Itu ajaran Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wadhkuru ala Allah. Ala jamak dari il. Ya, karunia-karunia, nikmat-nikmat Allah. Ya, jangan lupa ya ajarannya tadi, menggapai maupun menggunakannya. La'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia. Falah itu beruntung. Apa? Terhindar dari yang ditakutkan, menggapai yang diinginkan, itu namanya falah. Ini konsep kebahagiaan. Ini ya, mana? Menjaga dunia atau dijaga dunia yang membahagiakan. Loh, kalau dijaga dunia itu bahagia, tapi kalau menjaga dunia, sampai kapan kekuatan kita menjaga dunia? Bisa menjaga hektaran tanah itu bisa. Tiap hari dikelilingi bisa. Loh, kalau bukan tanahnya habis, kita yang meninggal, milik siapa? Ya, bukan berarti dilarang menikmati nikmat. Wong itu dipersiapkan oleh Allah untuk mentaati Allah. Tapi jangan sampai dunia jadi racun, karena penggunaannya baik cara menggunakan maupun cara mencarinya tidak pakai cara Islam. Mari kita buktikan kan, yang mencuri itu bukan orang melarat saja, malah pencurian besar-besaran dia oleh orang-orang kaya, tapi miskin jiwa. Qalu, apa reaksi kaumnya? Acik tanah, adakah kau datang kami? Adakah kau datangi kami kaummu? Lina budallaha, agar kami hanya menyembah Allah wahdahu saja. Itu ya. Artinya apa? Kaumnya Nabi Hud itu nyembah Allah. Tapi bukan saja. Saja maknanya apa? Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara, gitu loh ya. Hanya itu saja. Loh, kalau Allah itu sudah mereka. Tapi caranya tidak pakai Islam. Kok ajak kami hanya patuh Allah saja? Ya. Wa nadharo, sedangkan kami harus meninggalkan makan ayak butuh, apa yang dipatuhi disembah abauna, leluhur kami. Loh, ajaran leluhur. Apa ajaran leluhur?
Ya turun temurun itu mau. Padahal leluhurnya dulu nabi-nabi. Lupa leluhur nabi-nabi diganti leluhur lokal. Standar lokal. Itu ya. Yang benar itu Muslim Nusantara apa Islam Nusantara coba? Muslim Nusantara. Muslim yang tinggal di Nusantara. Padahal Nusantara asalnya tidak ada. Nah coba bisa dilacak munculnya Nusantara itu kapan? Tapi kalau bumi, ada bumi itu tapi belum di kotak-kotak wilayah hukum. Itu ya. Jadi ikatan etnis, suku, bangsa, warna kulit, wilayah hukum itu sementara, temporal. Tapi ikatan iman, tujuan Allah, Islam sebagai cara menuju tujuan itu dari orisinil diturunkan, bukan digali. Itu ya. Jadi cukup bagi kami ajaran-ajaran yang digali oleh leluhur kami. Loh itu ikatan tidak sampai mati. Mari kita buktikan. Saya orang Jawa, istri saya nikah orang Bugis, anak saya suku apa? Hilang sudah. Itu ya, hilang. Nanti kesepakatan, ya Soviet itu buyar kok. Uni Soviet itu tidak tiada. Jadi negara-negara kecil. Loh kalau dipertahankan ikatan atau Uni Soviet, tidak sampai mati, ikatannya sudah ditanggal. Tapi ikatan iman Allah sebagai tujuan, Allah yang menurunkan cara Islam itu sampai dibawa kepada Allah nanti. Nanti yang ditanya itu bukan untung rugi. Kamu dulu hidup berhasil, hidup gagal, enggak. Yang ditanya itu kamu berhasil gagal di pihak siapa kamu? Itu ya. Namanya gagal berhasil dunia itu relatif. Tapi ingat kita akan kembali kepada Allah. Di sana ada gagal yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Di sana ada keberhasilan tanpa mengalami kerusakan. Apa itu? Akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Hanya ikatan Islam iman yang dijadikan dasar ikatan persaudaraan antar manusia ini. Ikatan etnis iya kita akui, tapi tidak bisa bertahan karena itu apa? Sifatnya temporal dan lokal. Itu ya. Nah, maka ikatan Allah sebagai tujuan hidup, Islam sebagai cara hidup itu yang diturunkan dari Allah. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan kepada kami apa yang kau ancamkan kepada kami. Jadi nantang. Jadi sebetulnya Islam itu kan tidak nantang ya. Ini loh rasional. Tidak perlu nantang-nantang. Iya kalau Islam itu memaksa gitu nantang. Itu ya. Jadi Islam itu rasional alamiah. Kalau kamu nolak tidak masalah. Tapi celakanya tanggung sendiri. Tapi jangan sampai mencelakai orang, betul ya? Itu ya. Maka in kunta minas shodiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi malas mikir. Kenapa? Dikuasai nafsu penolakan. Padahal manusia dikasih perangkat untuk menerima hidayah. Apa? Telinga, alat punya daya dengar. Mata, alat punya daya lihat. Akal punya daya pikir. Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Informasi sudah datang, yaitu al-Islam. Sudah Isa? Belum? Sudah. Hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telaah diantarkan jadi hidayah bagi kita, yang membimbing semua laku kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.